Oke. Makasih teman-teman udah join di Ngumaret Expert. Mungkin yang bulan ini izin agak sedikit bergeser. Jam biasanya tuh kita jam 4 sore waktu Indonesia, tapi karena sekarang guestnya tuh nun jauh di sana di Prancis, jadi kita juga ya udah geser jam 6 waktu Indonesia gitu. Ini mungkin sekilas dulu tentang Umara Expert, Mas Angga. Jadi kita tuh di Umara punya 4 mandatory activity. Jadi salah satunya ini ada Ngumara with Expert ini. Nah, Ngumara with Expert itu kita invite orang eksternal dari luar Kumara yang eh, punya apa ya kayak passionate di bidang tertentu lah, entah itu hobi atau pekerjaan atau kegiatan yang lagi ditekuni gitu. Nah, kemarin dari Mas Rio ngusul kalau gimana kalau invite teman aku aja namanya Mas Angga gitu. Jadi dia mempelajari tentang microfluidics di Prancis gitu. Jadi kita tertarik juga untuk invite Mas Angga untuk sharing apa sih itu, meskipun mungkin bahasanya agak science gitu ya. Jadi kayak aku juga ambil apa itu microfluidics, tapi kita akan cari tahu bareng-bareng di sesi Numarot Expert hari ini. Terus mungkin ada ini, jadi di sini ada teman-teman Kumara, ada Mas Eko juga. Eh ini sebenarnya harusnya openingnya Mas Eko sih, tapi aku langsung aja ya teman-teman. Jadi Ya gitu lah. nggak apa-apa. Eh Mas Angga, salam Pan- kenal. Thank you banget ya. eh, Sudah ngasih Oke. waktunya. Dari Senang Mas Angga banget salam udah kenal. oke? Atau masih ada yang mau disetting-setting dulu? Bentar Mas, Mbak ya. Ini laptop Oke, saya nggak agak apa-apa. error Santai aja. sedikit. Jadi Kita kita Santai Mas. nanti zoom. Caca mungkin dari intimidating emang Mas kalau Caca tuh. Caca Pak terlalu Mas Eko glowing jadi enggak. intimidating. Jadi kita nanti pokoknya uh, sharingnya santai aja, Mas Angga. Jadi kita bakal tanya-tanya, mungkin mostly tanya-tanyanya via chat sih. Ya soalnya anak-anak Tuh, kemarin pada Kak, introvert, jadi aku nggak ada berani ada ada ngomong. venue yang latar belakangnya wedding gitu. Kapan lagi aku zoom latar belakangnya wedding. Latar belakangnya yang Papua banget gitu. Oh, latar belakangnya Harusnya wedding. iya Mas, di Papua, Mas Eko lagi di Papua. Gue tadi baru lihat itu ya apa eh Biji Pinang gitu ya. Di Jadi lupa. Lanjut record. Silakan Mas Angga, mungkin sudah bisa langsung Oh eh iya, mulai aja sharingnya. oke, siap. Apa itu? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam. Selamat Senang malam. berjumpa dengan teman. Jadi izin, mohon maaf sekali, saya banyak banget kesibukan akhirnya tidak sempat membuat presentasi yang bagus, tapi kita sharing Nggak lewat Google apa-apa. aja, bisa dilihat semuanya nanti. Oke. Eh, jadi perkenalkan ya, nama saya Angga Prima. Jadi dulu itu, ini semuanya temennya Rio ya? Bukan. bukan ada Bukan musuh. ya? Caca Oh, jadi musuh nggak bisa Caca. ngomong tentang Rio, kita nggak bisa Musuh. gosip. Jadi jadi dulu tuh ya singkatnya cerita ya. Jadi dulu tuh dari TK sampai SMP itu satu sekolah dengan Rio ceritanya. Terus SMA dia minggat ke Jogja, tapi saya stay di Linggau. Jadi Oh. SMA saya di Lubuk Linggau dan terus saya S1, S2 saya di IPB, terus S2 saya lagi di Prancis sama S3 saya. Jadi lalu sekarang saya kerja di Institut Pasteur. Jadi kalau misalnya kita lihat di Google pun bisa kelihatan nama saya. Sekarang sosial media saya lagi nggak aktif, tapi more or less kalau mau lihat saya lebih entah saya share dulu ya. Kemarin Mas Rio ngasih LinkedIn-nya LinkedIn ya, Angga oh sih. LinkedIn saya sih nggak terlalu ini. Kita incognito aja lah ya, Pasteur. Jadi ya ini ya Belum ini share saya screen. ya jadi saya kemarin banyak kan bekerja sekarang di kemarin kerja di Pfizer untuk vaksinnya. Ini untuk mRNA vaksin di Pfizer. Lalu kita juga kerja kemarin di autoimun disease. Nah, sebenarnya kerjaan saya itu di Mukrovidik. Waduh, bentar ya. Saya ada presentasi yang lama, saya bisa pakai. Izin bentar. Ini di share. Oh, bentar, share dulu. Bisa bisa Mas. Udah. Di share, oke. Sip. Jadi,
Ya, ini saya Waduh, masa lihat najis. ya bisa dilihat ini Oh, udah. ya ini. Jadi ini di publikasi saya beberapa misalnya kan contohnya di COVID sama di autoimun. Jadi ceritanya microfluidics saya kasih microfluidic bentar aja sisanya kita tanya jawab aja lah ya karena ini Ya, Mas. bukan kuliah jadi Ya, orang juga nggak terlalu apa istilahnya bentar izin ya bentar mana dokumennya. Hmm, waduh. Hmm, mungkin saya cari dulu. oke. Em, Hmm, kemarin tuh Om Dio sempat ngasih link yang sama ya. Coba cari dulu. Siapa? Kayaknya sempet. Nah, ini bukan. Ini bisa Oke, dilihat juga. ini nggak terlalu confidential sih share. Tadi kirim link yang dari Ini ya, research. jadi ini Nah, sekilas aja saya nggak mau cerita banyak ya. Jadi karena pusing juga nanti terlalu banyak udah teori. malam sih. Kita to the point aja semuanya langsung. Bentar. Nah, oke, ini kelihatan semuanya. Kelihatan. Jadi kita tambah gelar lah ya biar gahol. Jadi ceritanya singkat ya. Jadi dulu saya nggak nyambung semua ceritanya dulu. Jadi saya dulu teknik pertanian dulu. Terus saya lanjut di Hmm. eh, teknik sipil lingkungan S2 saya. S2 saya di Perancis, ilmu material, S3 saya di kimia fisik analitik. Jadi satu pelajaran doang yang nyambung. Misalnya kita beda-beda. Oke, jadi langsung to the point. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Jadi ceritanya itu, jadi barat teman-teman bayangin bola kan. Nah, bola itu kita kecilin lagi. Jadi misalnya dari ukurannya misalnya 1 liter, jadi kita kecilin jadi sampai 1 juta lebih. Satu ya sekitar 1 juta kali lipat lebih kecil. Nah, dari sana kita bisa taruh sel, bisa taruh virus misalnya, bisa taruh protein virus, terus bisa taruh antibodi dan lain-lain untuk keperluan sains. Nah, ceritanya kenapa pakai microfluidics karena kita bisa hemat jauh eh, lebih murah. Ini kayak gini. Ini ukurannya ini 30 mikrometer. Ini pakai high speed kamera. Jadi kita pakai kamera yang dipakai untuk movie juga sama sama persis. Cuman kameranya kita hubungkan dengan mikroskop. Jadi ini pergerakannya ini 2000 per detik. Jadi 2000 bulat-bulat ini, bola-bola ini diproduksi 2000 per detik. Terus kita langsung cerita uang aja lah ya. Jadi lebih tertarik mana ya masalah uangnya. Kayak gini misalnya. Ini salah satu teknologinya kalau kita pakai droplet. Misalnya kalau kita pakai robot, robot itu dalam teknologi untuk science kita taruh dalam seperti well ya. Well itu ibarat bola-bolanya itu solusinya itu dalam mililiter. Kita dalam nano pikoliter. Jadi yang kita bisa kita turunkan dari hampir 1 juta dolar menjadi 500 dolar. Dan kita bisa irit waktu dari 21 hari ke 3 hari. Jadi teknologi kita ini sekarang banyak dipakai di hampir banyak sekali sekarang dunia ini sekitar perkiraan berapa miliar dolar dalam berapa tahun ke depan dengan teknologi ini. Jadi beruntungnya saya ini kebetulan mantan bos saya itu salah satu penemu teknologi ini. Jadi beliau itu di Cambridge dulu 2018 sayangnya beliau nggak dapat Nobel. Jadi dapat Nobel bosnya. Jadi mereka kerja berdua, bertiga, dapat Nobel bosnya sama temennya. Tapi dia nggak dapat. Tapi
pas di lab dulu diceritain, kita nggak bisa ngomong bos kita peraih Nobel, tapi mantan bos dari bos kita peraih Nobel. Nobel Kimia 2018 itu Gregory Winter. Eh, Terus sekarang saya bekerja di Pasteur juga lebih ke ini sih nggak lebih teknologi ini juga, tapi aplikasinya kita ke antibody untuk virus, untuk lebih ke virus sama di protein untuk beberapa antigen. Antigen itu contohnya seperti bakteria dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, teknologi ini sendiri sebenarnya sih lumayan mahal sebenarnya, tapi seiring berjalannya waktu lebih murah. Misalnya satu chip itu dulu harganya 3 ribuan, sekarang bisa cuman $2 sekitar. Dari harga 60 juta, jadi cuman bisa kita kurangin harganya pakai silikon itu sekitar 20.000 rupiah. Jadi sekarang lebih terjangkau dan lebih bisa diakses banyak orang. Itu kenapa teknologinya mulai-mulai banyak sekali berkembang sekarang, teman-teman. Nah, apalagi ya yang mudah dimengerti itu intinya tuh di teknologi ini kita lebih bagaimana kita pakai cairan itu lebih irit, lebih cepat, lebih ekonomis. Dan eh, yang lebih pasti itu di waktu, di timing sama di cost-nya sangat rendah. Seperti itu teman-teman. Yang pusing Agak juga susah apa-apa tau. Jangan dibayangkan. meremehkan, jangan meremehkan tau. Yang pusing juga apa-apa. Ya, jadi meremehkan sih kita pakai bahasa bahasa biasa aja. Intinya sesuatu yang kita kecil-kecilin, kita bisa taruh banyak hal dan itu dengan teknologi itu jadi jauh lebih murah. Seperti itu teman-teman sekalian. Tapi emang, sorry, aku sambil nanya juga ya, Ya, Mas Angga. silakan. Emang itu berarti cuma diterapinnya di medical gitu ini, atau Oh yang enggak, fokusnya jadi Mas banyak Angga terapin tuh? juga di nanomaterial misalnya kan di nanomaterial, terus banyak terapin juga untuk kimia, lalu penerapan lagi biologi, fisik, fisik ya fisika lebih ke teori banyak, terus dynamic, fluid dynamicsnya, terus di apa lagi ya kosmetik, kosmetik banyak Mbak. Oh, Sekarang lagi banyak diterapin di kosmetik juga. Untuk teman saya itu kerjanya untuk kosmetik, beliau untuk analisa di wajah pakai teknologi ini. yang Jadi ada untuk kecantikan lah kurang lebih. kayak, maksudnya analisa tuh kayak scan gitu, atau gimana? Ada Apa Mbak? contoh, ada contoh itu enggak? Ada contoh Contohnya pas ada lagi nggak? lagi digunakan di Hmm, lab Digunakan di lab fotonya kita nggak ada ya. di, Chipnya di presentasi tadi. tadi karena banyak kita konfidensial sih. Iya, 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 iya. Kita di Paham internet sih. yang nggak konfidensial aja lah ya. Jadi semua happy. Kalau yang tadi kosmetik itu, Mas, itu maksudnya Hmm. yang kayak kayak gimana tuh? Yang Jadi misalnya dia contoh analisa. menemukan kombinasi untuk beberapa bahan untuk lihat efek ke muka kayak gitu Mbak. Jadi Oh, tapi banyakan sih sekarang mereka lagi cenderung sebisa mungkin mengurangi ke hewan untuk penelitiannya. oh, Jadi mereka banyak pakai di microfilm ini salah satunya seperti organ on chip. Jadi ada organ juga hmm, kita simulasi organ. Nah ini kayak gini bentar oh, ya saya oke. share simulasi tapi dia di microfluidics di chipnya. Bentar saya kasih sharing. Nah microfluidics chip itu kurang lebih seperti ini. Hmm. Jadi ini teknologi yang kita pakai itu sama persis seperti untuk mencetak ini kita sama persis seperti yang kita gunakan untuk proses chip. Itu kenapa microchip. Jadi seperti chip Intel, chip AMD. Jadi kita namanya clean room itu sama persis kita buat wafer, dari wafer kita cetak untuk jadikan chip. Dan agak ribetnya di proses clean room sih agak agak ribet tapi kalau terlatih sih eh, simple-simple aja. Ya, siap. Ini Mas Eko mau nanya ya? Eh, Mas Eko, silakan Mas Eko.
Sorry tadi Iya, internetku sorry, agak. internet tuh mungkin nggak bagus. Mas Angga, Waalaikumsalam. thank you. Ini menarik banget. Aku senang banget malah jadi belajar yang baru. Cuma Ya, aku izin gini. Eh, ini kan yang aku paham ya, sebatas pemahaman dulu. Kalau obat kan ada kapsul gitu ya, ada apa tuh yang di obat dimasukin ke gel gitu kan, kapsul kan. Ya. mm-mm. Obat itu kan ada yang bentuknya kapsul. Jadi kalau yang aku pahami ini berarti kayak kita bikin sejenis kapsul tapi sangat-sangat kecil pakai fluid gitu yang bisa dikontrol gitu. Betul nggak sih? Ini lebih teknologi sih, Iya tuh. Mas. Jatuhnya izin, Mas ya. Ini Yang Iya, disimpan di dalam itu kan bisa macam-macam juga gitu ya Mas. Di dalam ya. apapun itu bentuknya. Iya nggak? Jadi tuh kita tuh memanipulasi cairan tuh dalam skala mikron, Ya. eh, Hmm. dan kita bukan ke kapsul kayak gitu, Mas. Jadi itu proses selanjutnya. Jadi itu ada tipe-tipe, Mas ya. Kita tuh in vitro namanya, in vitro, in vivo. Jadi ada preklinis dan ada preklinis clinical trial untuk obat misalnya, Mas ya. Jadi kalau Hmm. kita tuh lebih ke jauh sebelum preklinik. Contohnya, kita menggunakan teknologi ini untuk melihat menemukan yang Mas Angganya hilang. Ini aku yang hilang atau Mas oh, Angga yang hilang? Oh, udah, mungkin udah, Mas udah. Angganya kok iklan ganti-ganti nih, aneh. Ya, maaf, Nah, udah, bentar. udah. Nggak pakai IndiHome sih. Jadi, Mas Angga pakai IndiHome. Aku yang pakai IndiHome di sini. jadi ini enggak, saya mau switch ke HP malah ke switch lagi ke komputer. Oh, Ini, oke. Oke, oke. Jadi oke, Lanjut udah, Mas. udah. kita tuh, Menarik sekali. jadi ceritanya nih kita gimana menggunakan contoh aplikasi saya ya. Kita gimana menemukan Hmm. sesuatu itu sebelum dites hewan. Jadi teknologi ini Hmm. lo kok campur bahasa Inggris memudahkan kita Hmm. menemukan sesuatu. Jadi contoh kita gunakan teknologi ini untuk menemukan antibodi A misalnya. Nah, setelah kita temukan, Hmm. kita hewan in vivo. Nah, tes hewan clinical trialnya akhirnya baru ke manusia. Jadi aplikasi Hmm. kita seperti itu, Mas. Nah, eh, Hmm. di manusia sendiri itu clinical trial itu bertahun-tahun untuk temu efek sampingnya apa aja. Jadi kalau Mas atau Mbak lihat beli obat, efek sampingnya tuh satu paragraf dua paragraf karena orang-orang beda-beda efek sampingnya. Jadi dicek dari 1.000 orang misalnya Hmm. kan, ada yang sakit perut, ada yang biasa aja, ada yang muntah, ada Hmm. yang. Nah itu baru Hmm. divalidasi oleh BP POM lah, BP POM Eropa atau Amerika, FDA, baru dijual ke masyarakat kayak gitu, Mas. Nah fokus kita tuh jauh sebelum itu, Mas. Jadi itu ada tim-tim. Jadi kita tuh satu tim. Misalnya kita ada vaksin kan, atau contoh COVID kemarin, sampel darah itu dari dokter kita. Kalau saya kan nggak boleh ambil darah misalnya kayak gitu. Sampel dari dokter kita yang kelola, terus kita kasih hasil. Atau untuk Hmm. obatnya antibodi tertentu kita dari Hmm. contoh itu ada beberapa pasien, kita ada pasien ya dari rumah sakit ya, itu kasih limpanya misalnya, kasih sumsum Hmm. tulang di uji coba. Jadi limpanya contohnya diangkat karena dia autoimun, limpanya diangkat, terus kita lihat Hmm. ada limpanya antibodi apa aja. Nah, itu kita di Hmm. bagian pengelolaan sampelnya, Mas. Jadi itu semua tuh ada bagian sendiri. Jadi Hmm. satu, jadi ada dokter, ada suster, ada kitanya, terus Hmm. ada lagi eh, bioinformatik untuk kelola data genetiknya, DNA-nya. Jadi full kita. Hmm. Jadi saya fokus benar-benar di teknologi ini. Jadi saya dapat sampel, saya kelola, saya dapat hasil, saya kirim. Hmm. Nanti ada tim lagi yang kelola untuk DNA-nya, untuk produksi antibodi dan Hmm. lain-lain. Hmm. Jadi teknologi kita ini Hmm. lebih Jadi beneran teknologinya ya. teknologinya kita, Mas. Betul, Mas. Jadi kita bukan di eh, Oke. clinical trial sampai ke obatnya. Di sini sih obat, kalau ngomong obat, Mas ya, Hmm. kita ke rumah sakit Hmm. bilang kita mau jadi volunteer untuk obat, kan mereka harus ada orang sehat untuk tes obatnya. Bukan cuma orang sakit, jadi harus ada orang sehat untuk Hmm. negative control namanya. Sekitar digaji kayaknya 20-an Hmm. juta sebulan. Lupa saya, sekitar itulah. Tapi kita ada Hmm. agreement, kita nggak bisa tuntut kalau ada apa-apa. Jadi misalnya obat baru kan,
Jadi ya kalau kita ternyata ada efek samping Ah, tertentu apa yang kita nggak terkendaki, kita nggak bisa apa-apa. Udah ada agreementnya. Jadi kita nggak bisa, lawyer hmm, udah siap semua kayak gitu. Itu jauh sih Mas, kita hmm. di sana Mas. Saya lebih ke teknologinya penerapan kita Mas. Oke, tapi izin koreksi lagi, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya teknologinya itu digunakan untuk ini, untuk kayak mencari dan mengambil misal ya antibodi apapun yang dari sampel yang ada gitu ya, kurang lebih gitu, atau masih salah juga aku nangkepnya. Jadi Jadi Sampel itu fungsi sampel itu teknologi utamanya. ditaruh di chip tadi ya. jadi itu chip itu untuk produksi contohnya. Chip Chip itu itu untuk untuk alat produksi, untuk alat untuk produksi bulat-bulat Hmm. bola-bola itu chip salah satu droplets itu. dropletsnya, atau chip itu digunakan untuk simulasi Buat, organ. buat, Jadi organ ya, itu dibuat desainnya. Jadi I misalnya see. ini No. seperti paru-paru untuk kita lihat kalau solusi ini masuk ke sini gimana larutannya. Oke. Jadi itu yang benar-benar bisa Ya, ya, ya. mengirit lah. Terus ada yang Jadi tanya ya. jadi daripada tes ke organ beneran, si organ ini disimulasi dalam bentuk yang chip tadi, Iya, iya, Mendingan ditesnya di pakai situ ini. dalam iya. skala yang Tapi Ya, jauh ya, lebih kecil tapi gitu dan tapi nggak semua organ. ya Yang ya sekarang ya, ya lagi oke. fokus ya, ya. kemarin terakhir kali ini paru-paru. Hmm, oke. Jadi ini Berarti beneran buat eksperimen. untuk Ya, kita testing berarti jatuhnya. ngesimulasiin Salah sesuatu, satunya tapi Hmm. uh, uh, dalam skala yang lihat reaksinya dan lain sebagainya pakai teknologi ini gitu ya. Ya, Oke, wow. jadi Dan sebenarnya istilahnya untuk ngelihat reaksinya kalau dikasih ini terus nanti si si apa istilahnya bahan yang lagi dites itu nanti efeknya ke sistem itu gimana gitu-gitu berarti. ya bisa seperti itu. dampaknya gimana? Atau eh, atau yang bos saya sebelumnya, yang bos mantan bos, jadi mantan bos dari mantan bos saya ya, yang gagal dapat Nobel, itu beliau gunakannya itu untuk directed evolution. Betul betul. Jadi itu Ya. evolusi langsung. Dan untuk dua proyek besar beliau itu directed evolution sama origin of life. Nah, itu luar biasa Ya, kalau ya, kita berhasil menemukan semuanya itu, saya yakin Nobel sih. Jadi kita mencipt semua kan, organ ini Mas molekul ini kan dari dipecah-pecah kan, ya kulit tangan dan lain-lain kan dipecah lagi, akhirnya ada sel dan lain-lain, akhirnya kita ke DNA sama RNA itu dari protein. ya. Gimana kita menciptakan sampai protein ke jaringan, dan sama awalnya itu sebenarnya dari protein semua hasilnya. Dari asam amino, asam amino terus protein. Nah, gimana semua itu bermula dari sana. Jadi beliau lagi sampai sekarang udah 10-an tahun lebih masih proses. Itu origin of life. Terus directed evolution itu teknologi ini bisa digunakan kayak gini contohnya. Kita seseorang kita taruh di lingkungan yang baik, kaya raya, jadi orang tuh tumbuh jadi mungkin mungkin lebih arogan, atau tapi dia lebih mapan kayak gitu. Dibandingkan orang yang ditaruh di lingkungan susah, mereka kerja keras karena ya tahu hidup itu susah. Nah, kita taruh directed evolution, evolusi langsung itu kita taruh sel di suatu kompartemen. Kok kompartemen apa bahasa Indonesia? Dia kompartemen ngerti kok. Kompartemen ya sama ya. Jadi jadi kayak jadi taruh ya ibarat kita taruh di bulat-bulat gitu kan, itu nggak bisa kemana-mana hasilnya. Tapi kita taruh nutrisi tertentu. Jadi apakah sel atau ini bisa berevolusi ke tertentu ketika dia tuh cuma dikasih A B C D kayak gitu. Nah, eh, bener-bener kita bisa per sel. Jadi per sel tuh dilihat, oh kalau kita kasih eh, apa misalnya, kita kasih gula banyak misalnya, dia jadi kayak gini. Atau apakah dia bisa bereproduksi, berpecah diri atau bagaimana, itu namanya salah satu directed evolution, evolusi langsung. Itu proyek yang menarik banget sih, directed evolution. Jadi salah satu aplikasinya juga itu, selain untuk obat-obatan, itu juga salah satu aplikasi dari teknologinya ini. Jadi teknologi ini nih, hmm, future-nya tuh banyak sekali. Makanya banyak teknologi-teknologi Pas. biological sekarang banyak pakai teknologi ini. Ya, Oke. Mungkin ada yang berapa Ya. nanggepin di Karena chat. kita bisa ngetes dulu, bisa lebih singkat, dan sebenarnya implementasinya bisa banyak. Kalau iya yang betul. kosmetik berarti tadi istilahnya bisa buat anti aging test Oh, dan lain itu sebagainya. Juga. harus banyak. Saya
Banyak sih Mas bisa untuk anti-aging dan lain-lain. Kalau kosmetik bukan di bagian kita, jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Eh, Kurang lebih sih banyak aplikasi Mas. Anti-aging contohnya. Sebenarnya sih anti-aging banyak yang scam juga sih ya. Sebenarnya kalau di Indonesia Itu ya, yang saya baca, skincare saya nggak tahu. salmon Saya DNA nggak itu tahu. pakai microfluidics nggak tuh? Kan Kalau DNA. apa? Enggak, aku pernah lihat ada skincare yang pakai DNA salmon gitu. Oh, DNA itu Iya. izin Mbak ya. Sebenarnya microfluidic itu lebih teknologinya untuk menemukan ABCD. Nah, Oh, tapi apakah dia mencapai mendapat itu dari teknologi tertentu itu beda-beda, Mbak. Nah, oke. kecuali kalau aplikasinya kita beli bahan. Nah, beli bahan tuh, oh dia diproduksi menggunakan microfluidics beda lagi. Tapi kalau dari bahan udah jadi, itu kita nggak tahu. Apakah contoh dia pakai teknologi ABCD, teknologi lain, kita nggak tahu. Biasanya itu lebih konfidensial di perusahaan, Mbak. Oh, I see. Oke, Jadi, oke. nah, misalnya eh, kosmetik ABCD pakai teknologi apa kita kita kurang tahu tapi secara garis besar sih sekarang kan banyak herbal Mbak Iya. jadi mereka banyaknya sih di daun-daunan atau apa yang cuma campur-campur aja Mbak jadi biar nggak terlalu bahan kimia banyak dan proses untuk BPOM-nya lebih cepat kayak gitu Mbak. Oh, oke. Tadi ada Mas Isa juga nanggepin katanya mungkin semacam pakai senter pengecilnya Doraemon ya. Jadi Kita pakai dikecilin. mikroskop Mbak. Mikroskopnya itu eh, magnifikasi ya. Jadi zoom zoom baru kita zoom zoom itu bisa sampai 100 kali lipat. 100 kali itu 100 kali lipat lah kurang lebih kita zoomnya. Nah, ya mau kamu pakai mikroskop, Mbak. Oke. Em, Itu yang di Kayaknya tuh ada yang menarik nanya pertanyaannya. nih, dua Mas. Nih sambil langsung aja ya pertanyaan. Iya. Katanya, itu udah dijawab deh satu. Oh iya. Beda. Ya Katanya boleh. mata keringat tuh Mas, tiap hari lihat yang kecil-kecil Oh mulu ya. katanya. Oh perbandingan Alatnya berarti peneliti lebih canggih dari mikroskop yang kita lihat di lab gitu nggak Mas? enggak Atau sama sih enggak. Sebenarnya kita di chipnya kita di pompanya. Pompanya kan benar-benar high precision di pompa untuk produksinya. Sama di chipnya sama sih. Sebenarnya sekarang udah banyak yang jual juga Mbak sebenarnya. Lalu kalau yang mahalnya tuh mungkin di high speed kamera sih Mbak. High speed kamera tuh di sini harganya kita beli kemarin tuh rupiah 400 juta lah. Ya, 400-an juta kurang lebih high speed kameranya. yang tadi Ya, bikin bikin bulat-bulat bola itu. itu jadi cepet. Itu kan eh, satu bola 1.000 bola, kurang lebih 2.000 bola diproduksi dalam waktu 1 detik. Nah kan kita harus high speed kamera untuk lihatnya. Kalau enggak yang kita lihat hanya cuman eh, Iya, lurus, gitu cuman aja. garis itu doang. Sama seperti lampu kan ada hertznya. Kalau mata kita kan nggak bisa nangkep berapa hertz. Jadi kalau kita pakai high speed kamera itu kedip-kedip terus lampu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah ini dengan dengan robot ini dari Mbak Dida ya. Mbak Dida, Mas Dida Dida. maaf, Mas, Mas Dida. Jadi robot. Jadi kita biasanya orang teknologi dulu ya itu pakai ada seperti kompartemen 96, 96 kompartemen atau 384 kompartemen. Jadi kita pakai robot tuh untuk ambil solusi, taruh di situ, ambil solusi, taruh di situ, kayak gitu. Nah, kalau microfluidics ya kita cepat. Nah, itu dibandingkan dengan robot kayak gitu, Mas. Nah, itu ada beberapa aplikasi yang juga microfluidic nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus pakai robot. Tapi sekarang mereka lagi berusaha untuk bisa dikonversi. Jadinya jauh lebih murah. Karena robot itu di sini pun harga robot yang besar untuk penelitian itu sekitar di atas 3M. Wah, Kurang lebih ya, 3 miliar. Kalau yang benar-benar besar sekali itu belasan miliar. Itu. Itu kenapa cost-nya besar sekali. Apakah ada di zaman mana microfluidic bisa menjadi tidak? Sebenarnya itu beda lagi teknologi, Mas. Mas Isa ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita teknologinya CRISPR-Cas9 yang lagi heboh yang kemarin dapat Nobel juga orangnya itu namanya knock in knock out. Jadi protein kita tuh bisa di knock in knock out itu apa bahasa Indonesia. Jadi kita kayak knock in knock out kayak
Teler Atau bukan teler. pasang, bongkar pasang. Bongkar pasang ya, bongkar Bahasa pasang lagi. Indonesia itu bongkar pasang. Bongkar pasang ya, kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, dari sana tuh protein kita kan bisa di DNA kita bisa dimanipulasi. Jadi itu kan jadi terakhir kali itu benar perdebatan banget kan. Jadi untuk human ethic. Contoh misalnya, kita tahu genetik yang untuk jadiin orang gede. Nah, kita tapi sekarang masih teknologi terbatas pas diorok, nggak bisa pas sudah jadi manusia. Pas orok juga manusia ya. Masih Ya, di apa namanya bahasa Indonesianya? Masih kandungan. dijanin, Janin, masih janin. dijanin. Nah, jadi itu kita mereka ngerubah genetiknya. Jadi misalnya dia ini aplikasi kita ngomong aplikasi untuk kesehatan yang di approve sama Human Ethic, dia misal ada genetik diabetes. Genetiknya dihapus. Oh, Eh, izin bentar. ya. Iklan dulu teman-teman, sebentar ya. Dipanggil bini. Enggak, itu coaching ribut. Jadi eh nah, misalnya di sana anaknya tuh kalau kita diabetes, biasanya ada genetik ya diabetes. Jadi anaknya tuh pas dijanin kita putus genetiknya. Genetiknya dipotong terus di biar supaya dia ini nggak nggak ada diabetes kayak gitu atau dia ada contoh kanker kulit atau kanker apa nanti ada beberapa genetiknya itu bisa diputus. Itu untuk human etik ya. Itu kan Hmm. perdebatan. Ya, saya sering kadang-kadang ngobrol dengan teman kita harus buat superhuman, saya bilang kan gimana aja superhuman biar ini untuk militer kayak gitu kan. Tapi kan Ya. itu semuanya itu hanya canda sih. Intinya akhirnya semuanya itu kembali ke etik, human etik. Jadi CRISPR-Cas9 itu beda teknologi lagi Mas. Jadi eh, injeksi sekarang lagi masa yang mungkin ya berapa tahun ke depan human etik boleh kalau sudah dewasa kita bisa diubah genetiknya mungkin ya. Mungkin kalau mereka ketemu dan secara etik benar. Sekarang sih nggak ini karena ada etik itu. Jadi misalnya apalagi ya, misalnya sakit sekarang sih sakit untuk penelitian untuk knock out, knock in genetik itu lebih untuk kesehatan, Mbak. Mas Isa. Ya. Jadi itu jadi belum 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 boleh kalau yang terus kalau mau qualitative human monitoring bisa modeling. Hah? Oh, computer modeling bisa, qualitative human monitoring bisa, computer modeling bisa sih, Mas. Jadi kan banyak juga, Lanjutin yang tadi ya, Mas, ya. pertanyaannya. Jadi contoh komputer modelingnya lebih lebih ke matematik, lebih ke simulasi produksi antibodi misalnya, atau berapa banyak sel itu produksi antibodi dalam waktu berapa detik, itu berapa molar misalnya, atau berapa berapa antibodi per second, atau seribu antibodi per second, atau berapa ratus. Itu kita bisa modeling dari komputer sebenarnya. Dan juga nggak terlalu perlu banyak ini sih Mas, nggak perlu high speed computer atau yang high end computer. Kalau yang kayak gini, kalau yang lebih kalau modeling yang benar-benar komputer modeling tinggi itu biasanya di fluid dynamics, bukan di immune monitoring nggak. Immune monitoring nggak terlalu perlu high end computer modeling. Tapi kalau fluid dynamics lebih ke fisikanya itu butuh high end computer. Itu dari Mas Dida. Oke. Gimana Mas Ida? Udah jawab pertanyaannya tadi? Iya, tapi sebenarnya yang lebih penasaran itu kan kalau kita pakai microfluid buat qualitative monitoring itu apa namanya istilahnya tetap costly ya. Tapi kalau maksudnya kenapa nggak computer modeling aja gitu? Kenapa tetap Oh, enggak, harus qualitative monitoring dalam arti gini, Mas. Yang kita ini kualitatif, kita mau menghitung dan kita harus eksperimen, Mas. Beda kalau kita simulasi. Kalau komputer modeling lebih ke simulasi. Jadi lebih tepatnya simulation of immune monitoring. Kalau simulation of qualitative immune monitoring. Kalau qualitative immune monitoring itu eksperimen, Mas. oh Beda dengan tetap nggak simulasi. Nggak, akurat maksudnya ya? nggak Simulasi bisa. nggak Kalau akurat. simulasi kita komputer doang. Tapi kalau kita eksperimen, kita harus ini contohnya kali yang kita buat ini kita sampelnya berapa puluh pasien ya lupa saya totalnya. Ada dari puluhan pasien, terus darahnya kita ambil, terus kita ambil lagi selnya. Jadi dari darah, jadi kita pisahin sel darah putih, sel darah merah, semua dipisahin kita ambil
sel darah putihnya, terus kita ambil lagi sel yang lain lagi, kita dilution ya, diencerin, kita encerin lagi, terus kita cari lagi apakah sel itu produksi antibodi contohnya. Jadi agak lama. Nah, setelah itu kita namanya image analysis dari komputernya. Dari image analysis kita dapat berapa misalnya. Jadi contohnya dia produksi antibodi melawan COVID nggak banyak. Jadi orangnya misalnya nggak pernah divaksin atau orangnya emang daya tahan tubuhnya rendah kayak gitu. Seperti itu kurang lebih. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaannya, kalau kita ngomong simulation itu komputer aja. Tapi kalau kita nggak simulation itu harus ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kayak gitu, Mas. Oh, simulation gak ya? Soalnya kan tadi juga ngomongin human ethics gitu ya, consent segala macam. Human ethics ya Iya, itu jadi kalau benar-benar ribet. maksudnya kalau aku mikir in the future kalau misalnya simulasinya benar-benar 100% akurat gitu kan udah nggak butuh human test sama sekali. Itu mungkin kalau kita ngomong sains Mas ya kita nggak bisa prediksi mungkin ya 100-200 tahun Mm-mm. lagi kalau kita masih hidup mungkin Mas ya. Iya, Karena untuk biologi itu biological thing itu kalau orang bilangnya too much complicated. iya, Ketika iya. kita ada jutaan variabel Mas. Nah, kita merubah satu variabel itu bisa merubah semuanya. Nah, itu kalau Mm. kita butuh saya mungkin ya kalau ada dan untuk simulasi itu perlu data real. Nah, ketika kita ada data real, kita tahu contohnya misalnya Mas ya, kalau orang ini kebanyakan makan makan gula misalnya, kalau gula jadinya diabetes contoh, atau dia eh, kurang tidur jadi penyakit apa misalnya, terus dia Mm. capaian penyakit apa itu kan dari data Mas, data asli. Nah, kalau itu Mm-mm. kita tahu, kita harus tahu juga data asli, lalu kita balik lagi ke data spesifik konsentrasinya berapa. Kalau misalnya dia makan A, B, C, D jadi kayak gini dengan banyak atau tidak. Contoh misalnya pisang. Pisang itu kan radioaktif, Mas. Mm-mm. Pisang itu radioaktif. Nah, tapi kecil sekali. Jadi negligible. Negligible itu diabaikan. Jadi contohnya kalau Mas mau kena radioaktif tuh kalau nggak salah harus makan sekitar 100 kilo per hari. Apa 200 kilo per hari pisang. Mm-mm. Selama setahun. Oh Buset. my Jadi God, jadi Mas betulan. kena radioaktif itu. Ada lupa saya itu banyak sekali pokoknya pisang saya lupa pokoknya pisang itu berapa sievert namanya sievert itu konsentrasi radioaktif ya itu ada pisang ada tapi yang nggak mungkin orang nggak mungkin juga sehari makan berapa tandan berarti mas makan misalnya 10 tandan per hari nah itu beda kasus mas dan nggak mungkin juga orang makan 10 tandan kan jadi nggak mungkin kena radioaktif karena ketika kita radioaktif itu kita ngerubah genetik nah baik lagi Nah, jadi kalau misalnya eh suatu saat data dari penelitian lengkap lumayan lengkap ya kita bisa simulasi. Tapi kalau selama data itu masih miss, kita nggak bisa simulasi dengan tepat karena kita nggak bisa asumsi apalagi dengan manusia. iya, iya. Asumsi Apalagi itu kita juga tetap genetically mutate terus ya. Jadi datanya ya, juga harus ya updated data terus. harus data harus Iya, ada dan itu terlalu complicated. tetap butuh human test subject tetap ya. Iya betul. Ini dari Hmm. kita Wibowo ya. Iya, database harus besar sekali, benar. Database besar sekali. Seperti yang mereka lagi buatkan database untuk contoh antibody pun itu butuh besar sekali. Simulasi nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa orang simulasi buat obat penyakit tertentu. Belum bisa. Karena database itu, wih, itu luar biasa. Mas, bahkan sekarang pakai artificial intelligence pun AI untuk simulasi produksi obat atau antibody tertentu masih belum bisa. Belum bisa benar-benar ini pas. Jadi itu kayak virus kan lagi mana lagi banyak COVID kan. Jadi mereka coba simulasi tapi tetap harus sampel benar baru tahu itu produksinya. Ini Rio. Oh, Rio tanya. Silakan Rio. Kamu mau Silakan nanya Rio. itu, tadi kan ini microscopic scale ya. Maksudnya kalau zaman dulu misalnya testing kan berarti misalnya makroskopik lah ya. Ada perbedaan nggak? Kayak tadi misalnya pisang kan radioaktif cuman berapa berapa
resiko gitu. Nah, tapi kan itu jadinya berarti dari dalam skala yang gede sebenarnya negligible, tapi dalam skala yang kecil kelihatan gitu kan berarti kan. Oh, Ada. sekali tidak nggak kayak gitu juga. Jadi kalau dulu eh, skala besar itu contohnya itu reaksi dalam skala besar itu lebih lebih lama daripada reaksi skala kecil. Oke, berarti si teknologi ini macrofluidics ini berarti karena dia lebih skala lebih kecil jadi lebih cepat tadi. Lebih cepat Terus reaksi lebih reaksi jauh lebih cepat. lebih presisi berarti gitu. Karena Kalau presisi kita tergantung yo. Kalau berarti presisi berarti tergantung aplikasi. yang ditemukan di skala kecil ini bisa jadi tetap negligible di skala yang gede gitu ya. Tapi di tesnya di skala yang kecil gitu berarti. Kalau skala kecil negligible, Nah, aku penasaran ini sih, lebih ke kalau aplikasi yang nyata di istilahnya kayak kita misalnya ngetes sesuatu gitu, terus tapi ini tuh kayak aplikasinya di kayak gini. Kalau ngetes, kenapa beda dengan makroskopi dengan makro? ada perbedaan Nah, ini ya. ya kayak gini. Kita ibarat kayak gini aja. Eh, kita di ruangan besar, di rumah besar kan. Kita sendirian di aula gedung auditorium kan. Eh, terus banyak makanan di mana-mana. Jadi psikologi kita berbeda ketika kita di ruangan sempit 1 meter ke 1 meter dengan satu makanan. Nah, pertanyaan aku, hasil tes yang mikroskopik ini bisa jadi beda nggak di dunia nyata yang sebenarnya misalnya sifatnya lebih, atau ini memang terbatas untuk yang sifatnya yang seluler gitu, testing atau Testingnya, kalau pemanfaatannya. hasilnya kurang lebih harusnya sama kalau kita mau sel ya. Tapi Oh, berarti waktunya tetap tetap secara istilah sebenarnya sama sifatnya dia sama, dalam sama. skala gede. Tapi Karena banyak hal kita nggak karena bisa pakai skala besar. ya. Jadi lebih ke Tapi arah secara ya sebenarnya valid gitu kalau misalnya yang gede ya kayak gitu, yang kecil sifatnya masih tetap kayak tadi hmm, organ kan sebenarnya kan ya itu tadi kan model yang dipakai kan yang di hmm, metafisics chipsnya kan. Nah, itu kan tapi secara sifat sebenarnya tetap sama yang kurang lebih ya. maksudnya belum sampai ke yang Belum sampai berarti yang sangat benar 100% kuan, sama. kuan, kuantum gitu yang jatuhnya udah beda. Kuantum beda lagi yo. Ya itu kan Kuantum lebih itu lebih ini lagi kan. kuantum kuantum Berarti fisik kalau ini ya kan beda lagi. masih sifatnya masih sama ya walaupun di skalanya Hmm. dikecilin Soal dikit. kecil sifat kurang lebih sama, tapi kalau dari sel ya kurang lebih sama, cuman lebih cepat. Iya, iya, Kalau iya. di Lebih ngomong lebih sel tadi ya, tapi lebih. kalau skala kok fluid behavior, karakteristik dari fluidanya beda. Oh iya. Jadi kalau Jatuhnya sel tadi kurang kalau yang lebih, kata Tante Novi lebih targeted, lebih hmm, cepat itu tadi ya. ya Fungsinya lebih contohnya ke efisiensi itu. Jadi nggak perlu sampel yang bahkan mungkin sampel yang gede bisa jadi dipakai lebih banyak dipakai lebih banyak gitu jatuhnya kalau di ya tes betul gede. betul betul yuk. Ya, jadi kita kita lebih irit terutama sampel yang Hmm. high cost. Jadi ada beberapa sampel itu yang kita nggak punya banyak kan. Kita benar-benar Ah, precious banget sampelnya itu. Jadi kita ngurangin error sedikit pun dan kita nggak bisa ngelakuin banyak eksperimen. Nah, bisa kita mau dipakai nggak mau banyak kayak teknologi kayak gini. berulang lebih banyak Iya, iterasi lah jadi yang kita bisa beli ya. dilakuin Jadi kalau itu dicacah kecil-kecil. iya betul sekali. Eh apa banyak-banyak sih sampel yang precious yang mahal sekali. Jadi itu kita contoh ya, sampel tertentu itu bisa harganya itu satu kali eksperimen itu bisa puluhan juta. Itu kalau berhasil. Ini ngomongin harga terus aja. Iya kita ngomongnya kita lebih Ngomongin lebih duit money terus. kita nih. Money ini. Money. Oke, Ya, oke. level protein teknologi meter ya, protein ya, iya. Protein antibody kan protein juga kayak gitu, kurang lebih. Jadi itu sih kalau kita ngomong masalah teknologi ini ya, kurang lebih. Ya, saya terbuka pertanyaan lain kok. Mau Oke, kita masih bertanya ada 5 menit, Mas. masih Justru, Masa? lain. dia justru pengen ditanyain yang lain aja, ditanyain cuan gitu. Hanya cuma mau tanya apa nih? Tanya apa ya? Ini kita kita tanya mau tanya silat. Ayo. Oh Ini iya, mau nanya yang tentang teknologinya lagi dong. Siap, Eh, silakan Mas. jadi kalau yang paper Mas Angga bikin itu berarti sebenarnya jadi teknologinya itu microfluid udah lama, tapi
eksperimennya Mas Angga itu khusus buat COVID-nya gitu. Contoh ya. Mm-mm. Oke. Ini teknologi microfluidnya sendiri dari udah lama banget, Mas. Oh, Dari dari 80-an, Mas. Jadi teknologi itu Hmm. kita microfluidic digunakan contoh misalnya printer jet printer. Itu teknologi microfluidic sebenarnya. Hmm. Tapi kalau kita buat chip zaman dulu itu puluhan juta satu chip. Lalu ada namanya dari Harvard G. Whitesides namanya. Whitesides itu nemukan pakai silikon. Silikon tuh ketika silikon polyidimetyl siloxan silikonnya itu dipakai itu menggantikan teknologi yang lama, bahan yang lama itu cost-nya benar-benar 1000 kali lipat lebih kecil. Nah, jadi itu kenapa boomingnya itu sekitar 2000-an berapa itu lupa saya. Nah, itu baru banyak yang digunakan untuk medical purpose ya, biological medical purpose. Sebelumnya kalau nggak mungkin bisa tapi Hmm. bayangkan kita pakai satu chip, kita bisa pakai satu eksperimen ya, satu paper itu bisa ratusan chip. Jadi kalau bayangin kalau dulu 10 juta aja dikali 100 sudah ya 1 M untuk chip doang, belum termasuk gaji orang-orang, belum termasuk bahan apa-apa. Ini kalau kita pakai silikon polyidimetyl siloxane namanya itu cuman ya 2 juta lah, 2 juta udah beres. Itu udah lama Mas, teknologinya udah lama. Cuman Hmm. aplikasi yang bisa bikin murah itu berkat White Size, tapi sayang beliau nggak ada kemarin digadang-gadangin dapat Nobel, beliau nggak dapat. Itu dari Harvard. Hmm. G. White Size. Saya pernah ketemu beliau kok, orangnya slow-slow aja sih. Jadi Iya. ya itu Mas kurang lebih. Oh, kirain ini breakthrough teknologi juga ternyata Oh udah enggak, lama ya kalau kita ngomong breakthrough-nya aplikasinya Mas. Berkat aplikasi. murah ini jadi contohnya kan untuk sequencing DNA itu jauh lebih murah sekarang. Hmm. Berkat ini mereka Hmm. gunakan untuk sequencing DNA. Terus untuk aplikasinya untuk produksi nanomaterial itu jauh lebih murah, jauh lebih cepat. Karena kalau kita ngomong reaksi kimia, ketika dia mix ya, mix di satu bowl ya, bowl, satu mangkok, masuk A B C D dibandingin mix dengan ukuran kecil banget tuh reaksinya jauh lebih cepat dengan kecil. Nah itu mereka banyak produksinya kayak gitu sekarang supaya eh, reaksinya dan produknya lebih cepat jadi. Perkembangan yang harus Hmm. itu dari Mbak Novita Mbak nih ya. Bang, ini harus nunggu Bang Malanya. Iya, dari Tanjung Research. Sebenarnya sih kita ini nggak bisa hidup sendiri sebenarnya. Semuanya itu saling connect sebenarnya. Dari teknologi-teknologi, misalnya dari teknologi A B C D itu eh, saling ketergantungan kita semuanya. Dari Mbak Novita, betul Mas? Betul Mbak. Jadi dari teknologi ini akhirnya eh, lead ke teknologi B, teknologi C, D, dan seterusnya. Kurang lebih. Ya, Oke. ada yang ditanyakan lagi? Oke, mungkin kita udah selesai dulu soalnya udah jam 7.12 di sini. Jadi pas banget Siap, satu siap. jam tadi. Siap. Atau masih ada Om Rio mau tanya lagi? Satu kali lagi mungkin? Enggak, Ya, udah kurang Ya, lebih kebayang, lebih oh kebayang ya, dia ya udah. kerjaannya Oke. dia apa siap. di sana. Eh, Ya, siap, yuk. Sebenarnya sebenarnya kemarin aku ngusulin karena ini anak kerjanya apa tuh gak jelas gitu kan tuh dia. Jadi Ya, masih. jadi ceritanya tuh dulu tuh Rio tuh kita Rio tuh pinter kan. Jadi dulu tuh jadi kalau Testimoni tentang apa teman-teman kata Ah, yang motivasi ya. benar. teman-teman jadi tuh Tai. diajarin main PS jadi kita tambah pinter. Jadi kita berkembang terus otak kita kan. Jadi tapi ini kok bos geng tuh masih bos Ah, geng lama. aku mau nanya gaji. Boleh, satu lagi Gaji deh. Gaji di Perancis sama di Indonesia dibandingin. Ah, ini di sini tuh Frontal pajak besar banget ya. ya nanyanya ya. Jadi yo kurang lebih ya kalau kita mau gaji sih yang sebelum pajak tuh taruhlah 90 lah. Pajak Jadi tuh sekitar 45 lah, 50. itu researcher di sana ya berarti kurang lebih. Researcher yo aku level biasa. Kalau kita ngomong ini yo, kita ngomong miskin kaya yo. Jangan Aku bahasa Palembang loh. Paham, maaf. paham. Ini masih mau. Jadi kalau kita ngomong strata ya, kalau yang agak kaya dengan miskin, ya saya agak-agak tengah bawah dikit lah.
Kita bukan, kalau kita research itu lebih ke passion sih. Kalau mau cari duit ya di tambang atau di bank. Jangan di mana-mana sama sih. Enggak, jangan jangan jadi ini, jangan jadi peneliti. Ya hidup kan lumayan lah, maksudnya bukan yang bawa-bawa banget lah, tapi ya kalau ingin passionnya benar-benar uang ya, ya jangan di research menurut saya. Kecuali kayak bos saya, yang mantan bos saya kan, beliau yang nemuin teknologi page antibody itu, beliau jual itu dirupain berapa triliun ya. Beliau jual paten itu triliunan loh. Lupa sih berapa triliun. 1,8 miliar pound sterling berapa triliun yuk? 18 18 triliun. kurang lebih. Lebih Ya justru itu 20 beliau jual an. patennya segitu ke AstraZeneca. Dan nggak tahu berapa persen beliau dapatkan, kan ada itu Ada yang kasus spesial yang scientist yang kaya. Sisanya sih ada banyak kan yang bisa jual paten, sisanya ya normal-normal aja. Kalau mau kaya ya bank kasih kredit dengan orang kan, dapat komisi atau ditambang gaji besar. Kalau science sih lebih ke passion sih, passion sama lebih fleksibel kita. Kita datang jam berapa terserah, enaknya gitu. Datang jam berapa, pulang jam berapa, penting kerjaan kelar. Jadi kerja bisa 12 jam, kerja bisa 7 jam atau lebih cepat. Yang penting kerjaan kelar aja. Datang pun terserah, enak kita. Jadi saya kadang-kadang ya datang jam 11 pagi, jam 12 ya nggak ada yang marah. Kamu kerjaan kelar aja. Terus pulang ya kalau normal kerja jam 5 lah, jam 6. Jam 6 lah rata-rata. Atau pulang jam 12 malam, 1 malam itu nggak ada ini. Itu fleksibelnya di scientist tuh seperti itu yang enaknya. Tapi kalau ngomong gaji sih, pajak besar sih. Pajak besar yuk di sini yuk. Kita ngomong pajaknya. Jadi ada yang semua mau di nanya, Kakak ada di yang mau nanya kotanya, konspirasi di konspirasi daerah COVID. mana sih? Di apa Paris. apa ya, Ya, ada yang mau nanya konspirasi COVID dah tuh. konspirasi COVID itu banyak banget itu. Ya susah kita ngomongnya. Terus Paris ya banyak sih, lagi kemarin nemenin ada beberapa orang sih nemenin kita. Terus Pak Prabowo udah ada di sini, Pak Dito di Yang sini. kemarin. eh, Tanggal 27 Pak Prabowo buat acara silat di Paris. Pak Ya. Prabowo terus pengennya silat tuh masuk Olimpiade, jadi mau eksibisi beliau. Jadi kok kita ngomongin politik ya, nggak politik sih, kebudayaan kita terlepas dari Itu kau beliaunya, yang pengen ngomong politik. beliaunya, beliaunya. Jadi ya itu itu apalagi ya, Paris lagi macet banget sih sekarang sih. Lu Mas ditanya masih Iya, bakal nonton nonton Olimpik nggak? Olimpiade nggak katanya. Oh, tergantung, kemarin Cabur. sih diajak salah satu orang lah, tapi nggak tahu nanti nonton nggak. Oh, I see. Diajak salah satu orang di Indonesia. Ya, tadi aku yang bilang sama Rio tadi. Rio tahu kok. Eh, Yang tapi kemarin ya itu nggak tahu, ke nggak WA tahu. saya itu Mas, yang ada Rio nggak itu? Bukan Oh, nyari-nyari. ada Rio itu lagi nyari, itu ada urusan lain itu. Maksudnya Larinya ke bilang aku. sama bilang sama Rio kenapa saya telat tadi. Ada sedikit bantu-bantu dikit-dikit lah. Oh, Nggak tahu sih Mas. Ini kalau Olimpik nggak, males ke sana Paris. Bakalan macet banget. dari tempatnya Mas Angga jauh atau Tergantung, kan kereta banyak ya? tempat kan. Banyak tempat kan. Jadi kalau paling dekat tempat saya ini di golf, untuk Olimpiade golf. Kalau yang Olimpiade atletik apa-apa jauh dari tempat saya. Bisa tuh golf tuh, suka golf. Waduh, males, males. Terus Jadi ini sebenarnya ada pertanyaan dari bosan nggak kuliah Mbak tiga, nasib nasib Mbak. Terus di ceritanya dulu tuh saya ini, ya intinya saya bangkrut lah. Terus saya ditawarin ada S2, jadi ceritanya tuh karena nasib sih. Jadi takdir ibaratnya. Berasa rasisme itu bisa Mbak Novita. Oh, jadi gini Mbak, kalau kita mau rasisme tuh tergantung sih Mbak. Kita nih orang Asia di Eropa ya. Eropa tuh terkenal cinta damai. Jadi itu nggak seperti orang Afrika atau orang Eropa Utara. Jadi contoh mereka itu bilang, saya mau ambil apa yang telah Prancis ambil dari negara kita. Jadi ada dendam pribadi karena keluarganya entah itu kakek gue atau siapa dibantai kan pas zaman Perang Dunia atau lain-lain. Jadi mereka sering buat onar dan mereka kadang-kadang mengatasnamakan Islam. Jadi agak rasisnya di sana. Tapi mereka khusus ke orang-orang tertentu itu aja. Jadi mereka suka maling, mereka suka buat onar, mereka berantem dan lain-lain hal sebagainya lah. Tapi Itu kalau orang Tonton Asia, Novi bandingin sama Jerman. Tonton Novi itu tinggal di Jerman lama. oh siap. Oh, no. siap. Lebih Jadi lebih rasis mana Jerman atau Prancis?
Prancis menurut saya sih. Jawabannya. Loh, loh. Jadi kalau kita Asia kan nggak Asia rata-rata orang cinta damai loh di sini. Nggak terkenal suka ini ngemplang pajak tapi kita nggak suka cari ribut. Jadi orang Nah, Asia itu sukanya bisnis kalau bisa cuan-cuan. avoid tax. Nah, tapi kalau kita nggak hampir saya lihat tuh maupun orang Cina, orang Asia sih nggak. Meskipun orang Asia yang jilbab pun nggak terlalu sih, nggak terlalu dilihat seperti orang Arab. Karena kita nggak suka ribut kalau Hmm. gitu. Dan juga yang susahnya mereka ini culture ada pertentangan budaya dari antara budaya Timur dan budaya Barat. Dan susahnya yang orang-orang Afrika Utara, orang Timur Tengah ini ingin merubah Eropa seperti negara mereka. Itu kan ada pertentangan jadinya. Itu kenapa banyak ada rasisme juga karena itu. Karena kok kamu tinggal di sini, kamu merubah kita seperti negaramu, negara tempat tinggalmu yang kenapa kamu kamu pindah di sini? Kan banyak kan Timur Tengah sama yang ini kan pindah ke sini karena social benefitnya orang di sini. Karena mereka perlindungan pada refugee, perlindungan kalau nggak kerja digaji itu kan besar di Eropa Barat dibandingkan dengan negara tertentu lah. Jadi social benefitnya itu karena banyak imigran ke sini semua. Kalau saya lihat ya, yang kita kita bayar pajak, kita subsidi buat mereka sebenarnya, gitu. Ups. Ya pajak tinggi betul, pajaknya cekek leher. Lagi kalau kita punya perusahaan di sini kan, istri punya perusahaan di sini kan. Kalau gaji orang itu 2 kali kena pajak. Jadi misalnya gajinya 10 juta, berarti kita bayar tuh 20 juta. 10 juta itu ke pemerintah langsung. Jadi terus yang dapat gaji dipajakin lagi. Hmm, Pajak, kalau kita ngomong pajak ya. pajak-pajak. Oke. Ya, jadi ya, Em, Mungkin udah jam 7.23 di Indonesia ini. ya, Jadi kita mungkin sekian dulu untuk Kemarawet Expert hari ini. Makasih banyak Mas Angga udah sama-sama ya. sharing pada kita-kita semua. Buat Om Yo Ya. juga thank you udah invite Mas Thank Ya, Angga. you, ke- Mas Angga. Thank bos you. geng, Thank bos you, geng. thank you, thank you. Ya, thank you ya. Mungkin Ya, kita sama-sama bisa. Mbak. Ya, Thank mari you, Mbak. Mas Ya, Angga. silakan Om Yo Mari. kalau mau ngobrol di luar Dapat-dapat lagi. Zoom ini. Enggak, enggak, Ya. enggak. Thank Ntar you.